Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Tri Anggi Pradivna dengan NIM 181134140 dari kelas 4D. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sebagai orang pertama dan akan menjelaskan tentang pengertian identitas atau definisi identitas bangsa Indonesia. Oke. Apa sih yang kalian tahu tentang identitas bangsa Indonesia? Identitas kan pasti kayak suatu hal yang melekat pada seseorang yang paling ciri khas gitu kan ya. Dan kalau bangsa Indonesia sendiri apa sih yang melekat? Nah, pasti kita tahu kan bahwa hal yang melekat di bangsa Indonesianya adalah Pancasila itu sendiri. Sehingga bisa dibilang selain identitas, Pancasila itu adalah sebuah atau suatu karakter bangsa kita. Nah, nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri bersifat eksoretik atau substansial. Jadi, ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, realitas eksoretik juga mengalami perkembangan. Dan pemahaman tentang keyakinan agama lebih berkembang. Sehingga orang Indonesia itu kayak gak cuma berfokus pada agamanya sendiri, tapi dia juga dapat berkembang untuk mengetahui agama lain, sehingga akan muncullah toleransi dalam beragama. Selain itu kita akan mendapatkan paham baru di luar keyakinan kita sendiri atau keyakinan yang bukan kita anut gitulah ya. Lalu tidak hanya agama, pemahaman tentang kemanusiaan pun juga berkembang. Karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Karena dapat kita ketahui sendiri bahwa di Pancasila itu memiliki 5 sila. 5 sila yang setiap silanya itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Dan di dalamnya itu ada sila yang membahas tentang hak asasi manusia. Selain itu, kenapa sih Pancasila itu dibilang sebagai identitas bangsa atau karakter bangsa atau hal yang melekat pada negara kita? Karena Pancasila sendiri itu dirumuskan oleh oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan diwakili oleh beberapa petinggi agama, kemudian dimusyawarahkan bersama anggota BPUPKI yang diwakili dari berbagai wilayah dan berbagai penganut agama. Sementara mereka sendiri itu mewakili kita semua itu tidak hanya berdasarkan tangan kosong, melainkan sudah membawa aspirasi dan pikiran-pikiran seluruh rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, dari berbagai agama, dari berbagai adat istiadat yang berbeda untuk berkumpul bersama, bermusyawarahkan, membuat Pancasila yang sesuai dengan apa yang menjadi suatu ciri khas dari seluruh warga Indonesia. Dimana sudah jelas gitu loh bahwa bahwa memang Pancasila itu identitas kita, karena tidak hanya berisi tentang ajaran agama aja, tapi juga di situ berisi hak-hak kita sebagai warga negara, hak-hak kita dalam beragama dan semuanya. Dan di situ juga banyak sekali tercantum keadilan-keadilan untuk kita. Dan dapat kita ketahui juga bahwa untuk menjadikan Pancasila ini diperlukan waktu yang cukup lama dan musyawarah yang tidak cukup sekali sampai benar ada kesepakatan pada seluruh warga Indonesia bahwa dalam Pancasila itu gak hanya
mewakili satu agama saja, tapi juga benar-benar mewakili semua agama dan mewakili semua warga Indonesia. Makanya dari sini dapat kita ketahui bahwa memang betul identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila ini sendiri. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Kemudian materi selanjutnya tentang karakter bangsa akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Hasti Olivia. NIM 181134004. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter bangsa Indonesia. Karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter. Karakter itu memiliki arti sifat kejiwaan akhlak, budi pekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter sangat penting untuk bangsa Indonesia karena karakter adalah sebagai fondasi dalam membangun bangsa yang berkualitas. Sedangkan karakter bangsa Indonesia adalah tabiat atau watak yang khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki prinsip, ideologi, kebangsaan yang eksklusif, berkebudayaan tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, gotong royong, semangat juang, dan nasionalisme yang tinggi. Seseorang dikatakan berkarakter bila tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Contohnya, yang pertama, dengan memiliki karakter, para pejabat negara tidak akan memakan uang rakyat demi kepentingan pribadi. Yang kedua, dengan memiliki karakter, seorang guru dapat mewariskan ilmunya dengan baik dan benar, tanpa mengharap balasan. Selanjutnya, dalam membangun dan memperkuat karakter, maka ada 18 nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itu semua adalah 18 karakter bangsa Indonesia yang dapat membangun bangsa Indonesia lebih baik. Selanjutnya, sekarang saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari beberapa nilai-nilai karakter tadi. Yang pertama, jujur. Contohnya, saat seseorang diberikan suatu tugas, ia selalu menjaga sikapnya dengan tidak berbohong,
tidak menambahkan atau mengurangi kata-kata yang sebenarnya terjadi, tidak memaksakan pendapat sendiri di atas kepentingan golongan, dan membiarkan pemeluk agama lain beribadah dengan tenang dan aman. Yang kedua, disiplin. Contohnya, menaati peraturan, menggunakan cara berpakaian yang sopan di tempat tertentu, yang formal seperti kantor, universitas, sekolah, dan selalu datang tepat waktu saat bekerja, kuliah, ataupun sekolah. Yang ketiga, demokratis. Contohnya, melaksanakan kewajiban, tidak hanya menuntut hak saja. Yang keempat, tanggung jawab. Contohnya, menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Berani bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, cinta tanah air. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, karena merupakan pedoman hidup penduduk bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sasjipta Marhainis. NIM saya 1811341164. Bagaimana kepentingan Pancasila sebagai identitas di tengah arus globalisasi? Kepentingan Pancasila sebagai identitas di tengah arus globalisasi karena globalisasi merupakan suatu perkembangan yang sangat sulit untuk kita hindari. Globalisasi menyebabkan dunia menjadi modern dan maju. Namun, tidak semua perubahan dari globalisasi adalah negatif. Kita bisa berkomunikasi lewat internet, mengendarai mobil, menggunakan smartphone, dan mengerjakan tugas menggunakan laptop karena adanya globalisasi. Selain itu, pengaruh globalisasi lainnya adalah kita bisa mengenal 6 agama yang resmi di pemerintahan. Melalui proses dialog dan dialektika, diharapkan akan mengkonstruk ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Di era globalisasi, pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antara negara hampir tidak terlihat dan batas wilayah bukan lagi menjadi penghalang. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental, terjadi proses akulturasi, saling meniru, dan saling mempengaruhi antar budaya masing-masing. Biasanya, hal ini ditandai oleh 2 faktor, yaitu yang pertama, semakin menonjolnya sikap individualitas, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok atau anggota dengan dasar gotong royong. Yang kedua, semakin menonjolnya sikap materialistis, yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini berakibat bagaimana cara memperoleh menjadi tidak dipersoalkan lagi.
Bila hal ini terjadi, berarti etika dan moral dikesampingkan. Dengan adanya globalisasi, identitas hubungan masyarakat antar suatu negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut diantara lain terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang, peredaran dokumen keimigrasian palsu, dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkotika dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal ini tidak diatasi, maka akan mengganggu ketahanan nasional di segala aspek kehidupan dan ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Halo, nama saya Katarina Ardi Pratiwi, NIM 181134071 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sikap kita menghadapi situasi arus globalisasi dewasa ini. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya. Globalisasi memiliki sisi positif dan sisi negatifnya dalam pelaksanaannya. Dari sisi positifnya, dapat disimpulkan bahwa globalisasi membawa keterbukaan informasi yang semakin mudah dan cepat, peningkatan segala aspek dalam perekonomian, sosial budaya, hukum, serta keamanan, dan pasar bebas yang menjadi titik puncak perhatian masyarakat dunia. Di samping itu, globalisasi dapat menjadi referensi bagi kita untuk melakukan kehidupan kita di dunia ini. Jadi, informasi-informasi dari luar dapat menjadi referensi bagi kita. Tetapi, hal itu perlu disaring terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah sisi negatif dari globalisasi. Dan dari sisi negatifnya, dapat disimpulkan globalisasi membawa kita pada pudarnya budaya asli bangsa yang tercampur dengan budaya lain, sikap individualisme, dan maraknya pengusaha luar negeri yang menguasai sektor-sektor perdagangan negeri. Selain itu, dalam era globalisasi, di mana persaingan internasional yang timbul mengharuskan tiap-tiap individu memiliki daya saing yang kuat untuk menghadapi persaingan-persaingan dengan bangsa lain. Kemampuan dalam hidup yang dimilikilah yang membuat kita dapat bertahan. Tanpa adanya life skill atau kecakapan, seseorang dapat dengan mudah terbawa arus budaya asing dengan tidak mempertahankan integritasnya. Atau kata lain, individu tersebut dalam menghadapi arus globalisasi, dia kurang menyaring globalisasi tersebut sehingga globalisasi tersebut dapat menimbulkan sisi negatif dalam dirinya. Karena itulah kesimpulannya adalah
Life skill menjadikan manusia memiliki daya saing dan daya tahan menghadapi era globalisasi. Dan berikut ini adalah sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi arus globalisasi dewasa ini. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang kuat. Misalnya adalah semangat mencintai produk dalam negeri dan mencintai semua hal-hal yang ada dalam negeri kita. Contohnya dengan melestarikan alam, menghargai sesama manusia, dan juga menghargai pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk negara kita. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan bangsa. Dengan adanya langkah-langkah antisipasi tersebut, diharapkan mampu meminimalisir atau bahkan mengatasi pengaruh negatif globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa, sehingga kita tidak akan kehilangan kepribadian bangsa. Terima kasih.